Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan membahas lanjutan materi pada pertemuan ketiga tentang idealisasi struktur. Untuk idealisasi struktur, kemarin kita sudah membahas, yaitu tentang yang pertama massa, kemudian kekakuan. Nah, yang ketiga ini ada redaman. Meskipun kemarin kita redaman atau damping kita sudah membahas sedikit, nah ini saya lanjutkan lagi tentang salah satu kriteria idealisasi struktur. Nah, redaman, kita tahu bahwa redaman itu adalah suatu sistem yang bisa mengurangi getaran pada suatu struktur bangunan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Nah, gaya redam sendiri itu dia memiliki suatu rumus yang mana kita bisa hitung gaya redam itu adalah C, kita notasikan, kemudian C ini sama dengan C dikalikan dengan U. Nah, di mana C sendiri itu adalah koefisien redaman yang dinyatakan dalam rasio redaman atau biasa kita kenal dengan damping ratio. Dalam damping ratio ini nanti kita bisa pelajari berapa nilai-nilai pada struktur bangunan tertentu. Kita harus tahu ya bahwa untuk mendesain suatu struktur bangunan ketika dia itu berada di daerah rawan gempa atau daerah rawan bencana alam, nah kita bisa memperhitungkan dan memasukkan nilai damping rasionya. Ini adalah salah satu contoh dari redaman, itu modelnya viscous damping. Ini sama seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau yang kemarin saya perlihatkan itu sudah dia contohnya viscous damping ini sudah ada udah disematkan di dalam struktur itu, sudah dipasang. Nah, kalau yang di sini ini adalah salah satu contoh bagiannya. Jadi untuk viscous damping sendiri itu pada umumnya dia itu dipakai pada problem dinamika struktur yang frekuensinya dependent. Kita tahu bahwa kemarin kita membahas tentang time dependent dan time independent. Nah, kalau kalian lupa, bisa dibuka lagi materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Gimana artinya? Itu frekuensi dependent adalah dia frekuensi yang dipengaruhi oleh beban. Nah, jadi sudah jelas di sini untuk viscous damping atau redaman itu dia dipengaruhi oleh frekuensi dependent. Nah, ini tabel nilai-nilai rasio redaman untuk berbagai jenis dan kondisi. Kita bisa melihat di sini tabelnya. Nah, ini yang pertama dikategorikan menjadi 2. Itu dari level tegangannya. Kemudian jenis kondisi strukturnya itu seperti apa. Untuk yang pertama sendiri, ini tegangannya apabila dia elastis atau tegangan kurang dari setengah tegangan leleh. Untuk jenis strukturnya itu ada yang pertama apabila dia struktur baja las, kemudian beton prategang, beton biasa yang ada retak rambutnya, rasio redamannya 2-3%. Untuk beton biasa retak minor, kemudian struktur baja sambungan baut, keling, dan struktur kayu dengan sambungan paku itu 3-5%. Dan untuk yang tadi struktur kayu dengan sambungan baut dan paku itu 5-7%. Jadi kita bisa lihat di sini biasanya apabila struktur itu dia komponennya atau penyusunnya itu lebih riskan atau lebih rawan, biasanya itu nilai dari rasio redamannya itu lebih besar gitu. Kalau kita mendesain struktur bangunan beton bertulang di daerah rawan gempa, kita biasanya cukup memberikan nilai rasio redaman itu 5% saja. Akan tetapi kita perlu mengetahui ya, komponen yang lain itu di bangunan itu seperti apa. Apabila memang dia ada sambungan kayunya, kemudian lebih kompleks, tidak hanya struktur beton
biasa, maka kita bisa memberikan rasio redaman itu sampai 7%. Juga kita lihat dia itu di daerah rawan gempanya di daerah berapa. Kita bisa lihat peta gempa. Ya, kalau teman-teman pengen melihat peta gempa, bisa akses di Google ya, itu banyak sekali peta gempa. Nanti dilihat kalian mau merencanakannya itu di daerah mana. Apabila dia masuk di daerah peta gempa yang sudah ada di peta gempa itu, nanti disesuaikan dengan struktur bangunannya. Kemudian dipilih rasio redamannya itu. Nah, yang kedua itu ada level tegangan atau stress levelnya itu apabila tegangannya itu di bawah tegangan leleh atau pada saat leleh. Nah, kalau strukturnya itu sama, hampir sama dengan yang tegangannya itu kurang dari setengah tegangan leleh tadi. Untuk yang jenis kondisi struktur, ada struktur baja las, kemudian beton prategang tanpa kehilangan prategang secara total, itu 5-7%. Beton prategang dengan tegangan lanjut atau beton biasa itu 7-10%. Tapi perlu diingat bahwa di sini beton biasa ketika dia tegangannya itu sudah leleh atau pada saat leleh. Nah, bisa digunakan 7-10%. Ini struktur baja dengan sambungan baut. Kemudian struktur kayu dengan sambungan baut itu juga 10-15%. Struktur kayu dengan sambungan paku 15-20%. Jadi ini adalah tabel yang perlu kalian hafal dan kalian mengerti kalau kalian ingin mendesain suatu struktur bangunan di daerah rawan gempa. Khususnya kita kalau belajar dinamika struktur ya berarti rasio redaman ini sudah di luar kepala. Untuk kedepannya supaya kita bisa nyambung gitu kalau kita ngomongin tentang rasio redaman di suatu struktur bangunan itu berapa nilainya. Jadi tidak perlu lagi kita buka-buka tabel ini ya, karena ini juga singkat ya dan mudah dipahami. Jadi saya harapkan kalian bisa membaca serta mengingat-ingat nilai-nilai rasio redaman ini. Nah, baik. Saya akan lanjutkan untuk materi macam-macam getaran atau vibration.